Halo, kali ini kita akan membahas bagaimana cara penginputan master barang di dalam Accurate. Nah, penginputannya itu dari modul persediaan di bagian barang dan jasa. Nah, ini kita buat baru. Oke, ini ada pilihan tipe persediaan, non persediaan, atau service. Nah, master barang ini sebenarnya berfungsi kalau kita ada transaksi menggunakan modul penjualan ataupun pembelian. Ya. Nah, ketika kita mau input transaksi penjualan pembelian, maka dia tanya, apa nama barangnya, apa nama jasanya. Nah, maka terlebih dahulu kita harus menginput di modul barang dan jasa ini. Nah, di sini pada saat pembuatan barunya, dia tanya tipe barangnya apa, persediaan kah, non persediaan kah, servis kah, gitu. Jadi persediaan ini berarti lebih ke kalau transaksinya itu kita mau kontrol untuk stok, ada quantity yang diperhitungkan. Sedangkan kalau non persediaan, kalau kita membeli suatu itu tapi langsung jadi biaya, jadi enggak memperhitungkan quantity. Sedangkan service itu sifatnya hanya untuk dijual. Jadi kalau modulnya item atau jasa tersebut tidak mau distokkan tapi hanya untuk dijual, itu masuk ke service. Hanya dijual, jadi tidak ada perlakuan untuk pembelian. Oke, saya akan tunjukkan lebih rinci bagaimana penginputannya dan apa perbedaan penginputannya. Oke, untuk di persediaan kita masukin kode barang. Kode barang itu nama kode barang, nama barangnya apa, kategorinya apa. Nah, untuk kategori ini kamu bisa menambahkan kategori barang, kategori barunya itu dari daftar persediaan itu di bagian kategori barang. Nanti ini harus diinput terlebih dahulu, baru nanti kamu tinggal pilih apa nama kategori barangnya. Nah, gudang default ini karena masih bercerita persediaan dan ada quantity yang diperhitungkan, maka dia tanya, gudang ini ke gudang mana? Tapi bukan berarti tidak bisa dirubah. Gudang ini muncul pada saat barang tersebut kita input transaksinya. Gitu. Nah, nanti di transaksinya kalau realnya tidak ke gudang tersebut, maka itu bisa dipilih. Saldo awal di sini adalah quantity barang yang hendak kita buat ini per tanggal mulai accurate-nya, apakah ada stok atau tidak. Ya, ketika dia ada stok, maka dia perlu menanyakan modal. Nah, modalnya itu berapa. Nah, unitnya ini nama satuannya. Nah, stok tersebut ada masuk ke gudang mana. Nah, bagaimana kalau terjadi saldo awalnya multi gudang. Nah, ini tombol inilah yang kita input. Pertama masukin dulu ke gudang pertama, baru masukin ke gudang kedua. Gitu. Nah, saldo saat ini fungsinya itu menunjukkan nilai quantity per tanggal saat Anda membuka barang tersebut, dia ada berjumlah berapa dan modalnya berapa. Ya. Sub item artinya nama barang yang hendak Anda buat ini. Ini merupakan anak dari barang mana. Nah, ini bisa terlihat seperti ini. Jadinya hasilnya seperti ini. Makanan. Nah, anaknya si Tenggo Walut Hismil sampai ke balas oleh. Nah, untuk perlakuan ini kamu harus buat dulu induknya, baru nanti si anaknya yang mencari induknya siapa. Ya. Nah, kembali lagi, karena dia ada stok, maka di bagian akun-akun nanti dia akan menjurnal sendiri ke akun persediaan. Nah, kan jadi kalau ada realnya kita ada beberapa barang, tapi akun persediaannya mau dibedain. Contoh, kayak si peralatan mandi masih ke peralatan mandi, dan mungkin nanti kita hendak mau buat makanan masuk ke persediaan makanan gitu. Nah, ini harus diatur. Jadi sebelum disimpan ini harus diatur. Gitu. Kalau terjadi kesalahan, maka transaksinya harus dihapus dulu, baru akun ini bisa diganti. Jadi pastikan pada saat di awal
apakah akun-akunnya itu sesuai yang diinginkan. Oke, lalu masukkan di bagian penjualan dan pembelian untuk harga jualnya, ya. Baru masukin kalau ada diskon, kena pajak atau tidak, ya. Nah, di bagian kontrol persediaan ini fungsinya lebih ke barang itu kita mau pakai nomor seri apa enggak. Dan nomor serinya itu berjenis nomor unik atau nomor produksi. Nomor unik itu artinya satu kuantiti barang tersebut mempunyai satu nomor. Sedangkan nomor produksi beberapa kuantitinya punya nomor gitu. Contoh, simpelnya nomor unik ini adalah handphone. Handphone mempunyai IMEI. IMEI itu kita bisa arahkan ke nomor unik. Sedangkan nomor produksi mungkin contoh minuman cup. Minuman cup itu ada barcode, ya mungkin beberapa barang dia punya barcode yang sama dan dengan cup yang lain bukan jenis yang sama, tapi bisa saja nomor barcode-nya sudah berbeda seperti itu. Hah? Nah, itu untuk di persediaan. Sedangkan di non persediaan, untuk perlakuan kuantiti tersebut tidak ada. Karena dia sudah tidak mementingkan kuantiti lagi. Hanya dia yang perlu diinput adalah kode barang, nama barang, kategori kalau mau ada ya. Seperti yang di awal, kategori kalau mau diinput harus dari daftar, persediaan, dan kategori barang. Dan sub-item. Sub-item ini tetap. Jadi sub-item ini bekerja untuk tipe barang persediaan, non persediaan, dan servis. Ya, tetapi ingat, sub-item ini akan membaca terhadap jenis tipe barang yang sama. Jadi kita nggak bisa buat, oke, ini saya induknya si tipe persediaan, tipe barangnya persediaan, tetapi anaknya saya mau pilih tipe non persediaan, itu tidak bisa, ya. Jadi dia harus sejenis. Nah, di bagian penjualan pembeliannya juga tetap sama, harga jualnya bisa diinput karena dia yang tipe non persediaan ini juga bisa dijual. Jadi ada nomor harga jualnya. Yang membedakan di bagian penjualan pembelian ini adalah minimum quantity. Oke, kita kembali ke yang tipe persediaan. Nah, tidak ada minimum jumlah reorder. Minimum jumlah reorder ini difungsikan untuk minimum stok. Jadi nanti accurate ketika stok, contoh kita buat 10, ketika barang ini 10, nanti dia kasih reminder gitu. Itu fungsinya nih. Nah, di tipe barangnya non persediaan, minimum reorder ini sudah tidak berlaku, ya. Nah, di bagian akun persediaannya berubah menjadi akun beban. Kenapa? Akun beban ini difungsikan kalau barang yang non persediaan ini kita perlakukan untuk di modul pembelian. Nah, dia akan lari ke akun beban tersebut. Ya, contoh kita mungkin ada beli jasa. Nah, jasa ini harus diinput masternya. Nah, tipenya harus dipilih non persediaan dan akun bebannya kita atur ke biaya mana. Oke. Nah, di tipe barang yang non persediaan itu tidak ada kontrol untuk nomor seri karena dia tidak ada cerita kuantiti. Oke. Nah, kalau tipe barangnya servis itu mirip seperti penginputan nomor persediaan, hanya saja bedanya di bagian akun-akun itu tidak ada modul untuk akun beban ataupun akun persediaan. Kenapa? Karena sifat servis ini, tipe barang servis ini hanya master barang atau master jasa yang hanya diperlakukan untuk penjualan saja. Jadi dia tidak bisa dibeli gitu. Jadi master barang ini tidak akan muncul pada saat kita menginput modul pembelian, walaupun itu sekalipun itu dari permintaan barang. Nah, di bagian penjualan pembelian itu tidak ada lagi cerita untuk informasi pembeliannya, ya. Oke, hanya ada akun penjualan dan diskon karena dia tidak bisa diretur gitu. Oke, demikianlah tutorial atau penjelasan bagaimana cara menginput barang di dalam Accurate 5. Untuk
pertanyaan, boleh mengisi di bagian komentar dan jangan lupa di subscribe. Terima kasih.